Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran, dan tanpa terasa ya, sahabat TVmu, kita sudah sampai pada segmen yang terakhir nih. Bicara tentang pendidikan agama, ini sangat luas sebenarnya cakupannya Ustadz ya. Karena ini ada beberapa elemen yang akan berperan di dalamnya Ustadz ya. Ya ada orang tua, anak, udah pasti, kemudian lingkungan, guru dan lain sebagainya. Bagaimana ke beberapa unsur ini bersinergi gitu Ustadz untuk memberikan penanaman agama yang kuat untuk anak-anak kita. Rasa tanggung jawabnya itu seperti apa? Ya, jadi tadi saya teruskan dulu masalah materi ya. Materi ini harus diperkuat. Ya, konten pelajaran agama Islam itu baik yang didapatkan di sekolah maupun di luar sekolah ini harus masif ya. Bagaimana seorang anak itu diajarkan bagaimana dia akidah yang benar. Karena sekarang perkembangan masif ya, dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang ini, itu juga bisa meracuni anak-anak kita kalau kita tidak bentengi akidahnya. Aliran-aliran menyimpang bisa dengan mudahnya menyebarkan fahamnya ya, melalui internet, lalu dibaca oleh anak-anak kita, lalu dia akan terpengaruh dan sebagainya. Ini juga harus hati-hati. Jadi konten kita harus kuat, konten akidahnya, konten ibadahnya, konten syariahnya, konten akhlaknya. Ya, kemudian yang kedua dengan medianya ini pun harus menarik. Nah sekarang kan ada perkembangan teknologi informasi, ya ada gadget, ada smartphone, ya di situ kita bisa manfaatkan untuk belajar Islam, ya. Maka itu ini cara sekarang orang belajar itu kan tidak melulu dengan membaca buku, membaca kitab langsung, tapi misalnya dengan smartphone. Nah, tinggal kita orang tua dan guru itu pandai-pandai mengarahkan anak. Ya, boleh pakai smartphone, tapi kamu harus buka yang ini, konten-konten Islami, ya, yang membawa wawasan Islam yang baik, yang syamil, yang utuh, yang komprehensif, ya. Kemudian kanal-kanal berita Islam yang baik, yang membawa kesejukan, kedamaian, dan juga meningkatkan wawasan keimanan dan keislamannya gitu. Nah, dan juga ada keteladanan dari orang tua, ini yang penting. Ya, contoh di dalam rumah ini. Penting sekali. Ya guru, kalau misalnya guru ini kencing berdiri, anak boleh kencingnya bisa kencing berlari. Ya, jadi ini harus dicontohkan sejak awal ya. Jangan sampai anak ini hilang keteladanan. Setelah dia mendapatkan konten yang baik, tetapi dia juga harus mendapatkan realitas yang baik. Maka dimulai dari orang tua di dalam lingkungan rumah harus menanamkan nilai-nilai yang positif di dalam rumah. Harus menegakkan aturan-aturan. Ya, jangan sampai permisif kepada hal-hal yang negatif. Ya, Rasulullah SAW melaknat orang tua yang menanamkan nilai-nilai keburukan di tengah keluarganya. Ada 3 golongan manusia yang tidak mendapatkan hak untuk masuk surga. Pertama adalah orang yang durhaka pada orang tua. Yang kedua adalah orang yang mudminul khamr, ya, pecandu, minuman keras. Ya. Yang ketiga adalah ad-dayuth, alladzi yaghrisul ma'siyata fi ahlihi. Dayus ini adalah orang yang permisif, ya, membolehkan apa saja berlaku terjadi di rumahnya, ya, tidak peduli nilai-nilai halal haram, kepatutan dan sebagainya. Nah ini orang tua model seperti ini yang dia tidak akan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di Quran kan dicontoh diberikan keterangan ya panjang lebar bahwa orang yang lemah, anak itu mengikuti apa kata perintah orang tuanya atau pemimpinnya. Kalau pemimpinnya salah, maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Gitu. Ya Ustadz. Nah, contoh-contoh kecil saja Ustadz yang mungkin bisa diberikan kepada kita semua nih ya mengenai nilai-nilai agama yang kita ajarkan kepada mereka di rumah gitu Ustadz. Sehingga ini bisa kita harapkan kan anak-anak kita menjadi agen-agen agama gitu ya, agen agama Islam gitu ya. Jadi kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana menularkan kebaikan kepada teman-temannya gitu Ustadz. Kebiasaan-kebiasaan kecil apa sih yang mungkin bisa kita sampaikan ke mereka yang memiliki nilai Islam gitu Ustadz? Ya, kebiasaan itu mulai dari bangun tidur ya, beraktivitas ya, dengan doa, dengan kebersihan ya.
dengan adab tata krama kepada orang tua, bagaimana adab ketika akan keluar rumah, akan sekolah, baca doa, cium tangan orang tuanya, orang tua mencium kening anaknya, ya, mendoakan, mengusap kepalanya, doa, ya, doa orang tua. Setiap pagi, setiap itu akan mereka berangkat sekolah harus ada seperti itu, ada bonding, ada ikatan, ya, ikatan antara emosional antara orang tua dengan anaknya. Nah, ini akan berpengaruh, ya, positif. Kemudian anak ini juga mendapatkan penjelasan yang memadai tentang rukun iman, rukun Islam, ya, pentingnya beriman pada Allah, pada Rasul, ya, teman menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dia punya sifat empati, kita ada membantu temannya kalau kena musibah. Kalau ada yang sakit, minimal mengirimkan ucapan doa, ya. Kalau ada orang tetangga meninggal dunia, kita melayat, takziah, ikut. Kita ajarkan anak-anak kita. Kalau ada yang sakit, kita tengok, kita jenguk yang sakit ini, ya. Bagaimana misalnya pendidikan yang aplikatif gitu, ya. Aplikatif. Ada sampah, ada kotoran di pinggir rumah, ya, kita bersihkan. Itu bagian dari ajaran Islam. Nah, ini menjadi contoh. Nah, jadi akidah dan akhlak ini selalu berjalan. Akidah akhlaknya jadi masuk, menjadi attitude, menjadi perilaku, gitu, ya. Sehingga anak kita nanti akan mewarisi sifat-sifat yang baik dari orang tua. Setuju sekali, Ustadz. Ini pembiasaan-pembiasaan hal-hal yang kecil ini, Ustadz, yang kita lupa kadang-kadang, ya, karena menganggapnya remeh gitu, ya. Betul. Hal yang kecil lah, buang sampah gitu kan. Padahal itu membentuk kepribadian anak, ya, Ustadz. Ketika kita menyuruh dia buang sampah. Atau di jalan ketika ada tukang peminta-minta gitu, Ustadz, ya. Kan biasanya kita ini orang ketemu lagi main begini. Padahal apa salahnya sih kita ngasih, gitu, ya, Ustadz, ya. Iya. Ya, pesan yang terakhir sedikit lagi, Ustadz. Ya, pesan yang terakhir ini kita harus menyadari, ya, semakin berat tantangan zaman globalisasi ini, maka harus diimbangi dengan pendidikan agama yang baik. Karena pendidikan agama ini yang membentuk karakter. Karakter ini seorang anak yang akan bermanfaat untuk masa depan kemajuan bangsanya. Betul. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Ustadz Fahmi Salim membuka cakrawala berpikir kita, ya, bagaimana mendidik anak yang tepat. Dan ini menjadi sebuah pencerahan untuk kita semuanya, berpikir kembali untuk mendidik anak-anak kita secara baik dan benar, memberikan pendidikan agama sebagai fondasi anak-anak kita di tengah zaman yang sekarang ini tantangannya luar biasa sekali. Terima kasih sahabat TVmu, Anda sudah menyaksikan Tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya kami akan terus hadir menemani Anda dalam Tadabbur Al-Quran. Untuk itu kami harapkan Anda tetap bersama kami untuk menyaksikan Tadabbur Al-Quran. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dalam acara ini. Saya Elvi Hudriya atas nama seluruh kerabat kerja Tadabbur Al-Quran mengucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.